Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat bergabung di New Indeser Channel bersama saya Yudi dalam video tutorial SketchUp dasar. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyapa teman-teman pengguna SketchUp kategori pemula ya. Semoga tetap semangat dan sehat selalu. Amin. Dalam video kali ini saya akan coba bagikan bagaimana menggunakan SketchUp secara baik dari tahap ke tahapnya. Ini penting karena ketika kita menggunakan SketchUp masih belajar, terus kita langsung pada pembuatan objek-objek tertentu. Lebih ekstrim lagi ketika misalnya, Mas tolong saya ajari bagaimana membuat rumah. Nah ini masalah ini. Jadi step-stepnya dari tahap ke tahapnya kita juga perlu belajar secara bijak. Ya, karena beberapa persoalan yang sering dijumpai bagi para teman-teman pemula, adanya satu benturan ya, bukan benturan, ya semacam tumpukan objek. Jadi antara objek satu dengan yang lainnya itu saling berkaitan, sehingga ketika kita ingin memodifikasi itu seringkali menjadi tidak beraturan, ditarik ke sini, permukaannya menjadi pecah-pecah, edge-nya, garisnya juga ya begitulah, tidak beraturan. Jadi saya sangat menyarankan dalam proses belajar atau bekerja nantinya menggunakan SketchUp, kita perlu mengenali dulu beberapa fungsi dasar dari SketchUp itu sendiri, agar nanti setelah kita membuat satu desain itu tidak mengalami persoalan-persoalan yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Oke, simak terus video ini sampai selesai. Pastikan teman-teman sudah subscribe ke channel ini. Bagi yang belum, silahkan klik tombol like and subscribe ada di pojok bawah untuk terus bisa mengikuti tutorial video terbaru dari channel ini, sekaligus memberikan support agar ke depan bisa memberikan lebih banyak manfaat lagi. Oke, kita masuk ke tutorialnya. Tutorial dasar menggunakan SketchUp. Di sini saya menggunakan SketchUp Pro 2019. Bagi teman-teman pengguna di versi sebelumnya, jangan khawatir karena secara prinsip antara perintah-perintah dasar dan tool yang ada kurang lebih sama seperti di program-program sebelumnya. Oke, sebelum kita membuat objek atau membuat desain secara keseluruhan, terlebih dahulu kita kenali beberapa fitur-fitur dasar yang ada di SketchUp. Oke, kita mulai dari menu file ya. Di sini ini secara prinsip hampir sama dengan program-program lainnya. Ada new, shortcutnya Ctrl N untuk membuat atau membuka satu lembar kerja baru. Kemudian new from template, ini untuk membuka dari template, boleh dari template yang tersedia di SketchUp atau template yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian ada open, Ctrl O ya, untuk membuka dokumen kerja sebelumnya. Ada save, ada save as template, ada send to layout. Di sini memungkinkan kita mengirim desain kita ke dalam lembar kerja layout SketchUp. Nah, ini spesifik untuk persiapan cetak 2 dimensi. Kemudian ada geolocation. Ini memungkinkan kita menambahkan lokasi langsung masuk pada workspace SketchUp kita. Ini membutuhkan koneksi internet. Kemudian Trimble Connect, ini juga membutuhkan koneksi internet, kita terhubung pada situs Trimble. Kemudian ada 3D Warehouse untuk share komponen, share model, ini juga membutuhkan koneksi internet. Import, export, kemudian print setup dan seterusnya. Mungkin secara spesifik bisa kita bahas di video tutorial mendatang. Kemudian ada edit, ya seperti di program-program lainnya.
Ini terkait dengan tindakan-tindakan yang bisa kita lakukan. Kemudian view, ada banyak menu di sini, toolbar, hidden geometry, section plans, section cuts, section file, axis, guide, shadow dan seterusnya. Di sini kita spesifik pada pembahasan setting toolbar ya. Ya, setting toolbar, kita klik dulu setting toolbar. Kita lihat pada tampilan SketchUp yang saya pakai. Ini ada banyak sekali ya plugin-plugin di toolbar yang sudah terpasang di sini. Ini settingannya di sini tadi ya, di tab view kemudian toolbar. Ini sudah saya aktifkan Quick Pro nya. Nah, ketika kita checklistnya kita hilangkan, maka itu hilang juga. Kemudian kita aktifkan lagi, terpasang lagi. Oke, mungkin ini tidak sama dengan SketchUp yang teman-teman pakai karena saya sudah menggunakan banyak plugin ya. Mungkin berbeda. Jadi intinya kita mengaktifkan di sini. Ya, aktifkan checklist yang diperlukan, yang tidak kita kosongkan saja. Oke, mungkin cukup untuk setting toolbarnya. Kita close dulu. Kemudian kita ke tab menu kamera. Ini terkait dengan visualisasi dari halaman kerja kita. Ya, lagi-lagi nanti secara spesifik bisa kita bahas di video tutorial berikutnya. Kemudian ada draw, ini terkait dengan tool ya, alat-alat yang tersedia. Ada line, art, shape dan seterusnya. Kemudian tool. Di sini yang perlu kita cermati shortcut ya. Ada banyak tool yang bisa kita gunakan. Ini shortcut untuk mempermudah kita, mempercepat dalam proses kerja kita. Misalnya ini eraser ya, kita tekan tombol E, nanti kita langsung aktifkan tool eraser. Kemudian paint bucket, ada move, rotate dan seterusnya di sini. Lagi-lagi karena saya sudah menggunakan cukup banyak plugin, jadi di sini tampil. Mungkin lagi-lagi berbeda dengan tampilan yang ada di SketchUp teman-teman. Ini saya banyak sekali. Oke, lanjut kita ke tab window. Di sini ada default tray. Apa itu default tray? Nah, kita lihat ya, default tray. Kita coba misalnya kita hidden tray. Nah, ini yang di sini tadi hilang ya. Kita aktifkan lagi. Show tray. Ya, muncul lagi. Atau kita bisa close secara langsung di sini. Kita close. Ini untuk memperluas area kerja kita. Kita close. Ya. Bagaimana mengaktifkannya? Kita ke tab window ya, default tray, kemudian show tray. Ya, begitu. Kembali ke tab window. Ya, kita langsung saja kita misalnya ke model info ya, model info. Ini ada animation. Ini untuk mengatur pergerakan dari masing-masing scene. Oke. Kemudian ada classification, komponen kita atur di sini, edit dimension. Nah, di sini kita bisa atur dimension ya. Dari font, kemudian endpointnya kita gunakan apa? Endpoint di sini ada pilihan, ada ya,
saya lebih suka menggunakan slash ya untuk endpointnya. Align to screen. Nanti akan tampak kalau misalnya kita gunakan itu tool dimensinya. Kemudian file, kemudian geolocation, rendering, statistik, teks. Ya, kita atur di sini juga. Kita setting penggunaan teksnya di sini, text screen. Ini secara default menggunakan Tahoma 12 poin. Ini kita bisa ubah di sini fontnya. Klik font. Ya, kita dapat merubah, memilih jenis font yang kita sukai. Oke, ukurannya bisa kita tentukan. Oke, karena saya sudah cukup menggunakan settingan standar, saya cancel saja. Cancel. Oke, kemudian unit. Format desimal. Ini secara standar settingannya ke desimal, dan saya gunakan ini settingan desimal. Kemudian sentimeter, saya lebih suka menggunakan sentimeter. Kemudian presisinya 0,0 cm. Oke, kita close dulu. Kembali ke third window, kita ke preference. Ada accessibility, application, saya gunakan pengaturan standar. Kemudian compatibility, saya gunakan settingan standar. Kemudian drawing juga saya masih. Ini ya yang mungkin berbeda, display crosshair. Ini saya aktifkan display. Saya aktifkan, kemudian file. Ini saya masih settingan standar. Ini juga standar. Ini standar. Nah, di sini ini yang teman-teman perlu sekali ini untuk kita setting. Ini untuk memasukkan perintah-perintah berupa shortcut ya. Contoh shortcut itu ya, misalnya kita tekan tombol E, maka perintah yang keluar adalah erasure ya. Kita dapat masukkan di sini. Misalnya saya akan menghide satu objek, tool hide ya, untuk menyembunyikan objek. Misalnya kita ketikkan hide, edit hide ya. Sudah ketemu, ini sudah terseleksi secara otomatis. Kemudian kita masuk ke add shortcut. Nah, kita masukkan shortcut kita. Ini terserah mau yang lebih enak pakai kombinasi apa. Kalau saya lebih suka menggunakan shift kemudian H ya. Shift plus H. Ini sudah ada sebenarnya. Jadi saya tidak perlu menambahkan lagi. Misalnya saya akan shortcut untuk V-Ray ya, untuk V-Ray render. Saya ketikkan di sini render. Kita cari V-Ray render. V-Ray render, nah ini dia. Kita seleksi render, kemudian kita masukkan shortcutnya. Untuk shortcut render V-Ray saya gunakan Shift plus R. Kemudian kita klik gini, kita tambahkan. Nampaknya ini sudah saya pakai ya. Kemudian render, misalnya kita mau render real time render. Mana real time render?
render interaktif ini di sini bahasanya ya. Ini yang sifatnya real time. Jadi pada saat kita merender, kita gerakan, dia akan mengikuti pergerakan secara otomatis merender. Ini saya gunakan Shift Ctrl plus R. Kita tambahkan lagi. Kemudian misalnya kita ingin mirror ya, kita ketikkan mirror di sini. Mirror ya, extension mirror selection. Kita masukkan lagi. Saya gunakan mirror Shift plus M ya. Kita tambahkan. Oke, karena ini sudah ada, jadi saya tidak perlu tambahkan. Oke, selanjutnya misalnya kita masukkan shortcut layer ya. Kita ketikkan layer. Ini untuk membuat layer baru, menambahkan layer baru. Kita cari tuh layer. Mana ini layer, set layer of selection current. Oke, masukkan shortcutnya di sini ya. Saya masukkan Shift plus L. Oke, tambahkan. Oke, ini lagi-lagi untuk mempermudah atau mempercepat proses kerja kita. Oke, tentukan ya sesuai kebutuhannya masing-masing. Setelah tadi shortcut kita setting ya, kita boleh ke template. Ini beberapa template yang bisa kita gunakan. Ya, ini boleh kita pilih menyesuaikan kebutuhan kita masing-masing. Kemudian workspace. Fungsi daripada ini ya, biasanya di sini kalau settingan standar ya, pada saat kita pertama kali install, biasanya di sini ikonnya besar. Nah, ini karena di sini terseleksi use large tool button. Nah, ini boleh kita cek ya nanti. Kalau kita checklist di sini, kita oke. Maka akan terjadi seperti itu ya. Bisa kita lihat ya, ikonnya besar-besar. Barangkali ini kalau saya sendiri kurang nyaman dengan tampilan tool yang besar-besar seperti ini ya, maka saya merubahnya. Ini checklistnya saya hilangkan, klik OK. Nah, seperti ini. Ini saya lebih nyaman menggunakan tampilan-tampilan seperti ini, lebih kecil dan lebih memuat banyak tool lainnya. Oke, kita ke tab extension ya. Di sini memuat banyak sekali ya. Ini plugin sebenarnya. Jadi kalau misalnya teman-teman belum menginstal plugin, pasti di sini belum muncul seperti ini. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke, next. Sekarang kita mencoba membuat objek ya. Misalnya kita buat yang mudah-mudah saja dulu. Kita buat area persegi misalnya ya. Kita bisa gunakan di sini ya, tool rectangle, atau dari sini draw, shape,
rectangle. Atau dengan cara cepat kita gunakan shortcut, kita tekan tombol R. Nah, maka langsung menjalankan perintah rectangle. Oke, kita tempatkan di sini misalnya. Kemudian kita tentukan luasannya. Nah, kita misalnya akan membuat luasan 2 meter kali 2 meter ya. Kita ketik 200. Kemudian saya gunakan titik koma karena saya menggunakan setting language keyboardnya ke bahasa Indonesia. Kalau teman-teman bahasa Inggris mungkin boleh bisa menggunakan titik 2 ya. 200 titik koma atau titik 2 200 ya. Berarti ini kita buat luasan 2 meter kali 2 meter ya. Kita bisa pastikan, kita beri notasi, gunakan tool dimension atau tekan tombol D ya, tekan tombol D dimension ya. Di sini kita tarik, kemudian kita tarik sini ya, di sini juga ya. Jika ingin membuat ketebalan, kita gunakan tool ini, push pull ya, atau tekan tombol P pada keyboard ya. Kita tempatkan di sini, kemudian klik, tarik ke atas. Kita tentukan lagi ukurannya, misalnya 2 meter juga ya. Ketik 200, enter. Nah, maka menjadi gambar bangun seperti itu. Ya, kita pastikan juga ukurannya 200 cm. Oh iya, ini teman-teman semuanya untuk memudahkan ya. Ini teman-teman lihat muncul gambar tangan ya, ikon tangan. Ini adalah fungsi cepat saja. Saya gunakan kombinasi menekan scroll pada mouse ya, sama shift ya, shift kemudian tekan scroll ya. Ketika kita gerakan maka dia berfungsi handling ya, menghandle ya. Kita bisa geser. Kalau kita gunakan tool icon toolnya ini ya, pen ya. Nah, seperti ini. Tapi kita gunakan cara cepat, kita pakai shift dan scroll kemudian drag. Nah, seperti ini. Ya, tekan space ya, seperti ini. Kemudian di sini ya ada terlihat tool orbit aktif ya. Ini saya gunakan scroll lagi ya, scroll kita tekan, kemudian kita drag, arahkan kemana. Ini akan mengikuti pergerakan mouse kita. Seperti itu ya. Ini cara cepat untuk memutar visualisasi objek ya, seperti itu. Oke, lanjut. Kemudian kita bisa membuat objek ini, objek kubus ini ya, kita grup. Ini untuk teman-teman ketahui juga, kalau kita klik satu kali, ini hanya menyeleksi satu bidang. Ini berarti bidang face-nya saja ya. Kalau 2 kali klik, ini face dan edge-nya ya, yang terhubung sama face tersebut.
sama permukaan ya, sama permukaan tersebut. Kalau kita ingin menyeleksi semuanya, kita tinggal gunakan triple klik ya, 1, 2, 3, nah, gitu. Cara lain tentu seperti ini, kita seleksi, nah seperti ini. Tapi kita akan melebar di sini. Ternyata objek yang tidak kita kehendaki juga terbawa ya, ikut ke dalam seleksi tersebut. Maka cara yang paling praktis yang sering saya gunakan triple klik, 1, 2, 3. Nah, maka ini terseleksi objek-objek yang terhubung. Oke, kita buat grup ya. Klik kanan, my group. My group ini bertujuan untuk memisahkan dari objek yang lainnya, ya tentu saja agar tidak bersinggungan ya, berkaitan dengan objek-objek yang lainnya. Misal begini, kita copy ya. Ini untuk cara mengkopinya, cara cepat mengkopinya. Tekan M, move ya. Tekan M, kemudian tekan Ctrl. Kita tentukan dari titik mana kita akan ambil sebagai sumbunya. Kita bisa menentukan jaraknya, misalnya kita akan mengcopy pada jarak 3 meter ya, kita ketikkan 300. Nah, seperti ini. Apa yang berbeda ketika kita tidak buat grup? Ya, kita lihat saja di sini. Ini barangkali persoalan yang sering dialami ya. Ya, ini saya export dulu ya. Kita export ya, ini menjadi objek yang tidak tergrup ya. Nah, misalnya kita copy ke sini. Ini kan objek yang sama-sama, ini objek yang berkaitan ya. Ya. Jadi ketika ini kita geser, tekan M ya, move, maka dia akan menarik objek-objek yang lainnya. Ya, misalnya seperti ini. Kita move ke 100. Ya. Tentu bukan sebuah kesalahan ketika kita membuat objek tanpa kita grouping ya, kita ke grup. Hanya ini akan menjadi persoalan ketika nanti ketemu dengan objek yang lainnya yang sama-sama tidak di grup. Ya, kita misalnya sengaja atau tidak, kita misalnya seperti ini, membuat seperti ini. Di sini ya, ada ketinggian sekian. Nah, ini secara langsung akan bersinggungan dengan objek yang tadi kita buat itu. Nah, maka ketika kita ingin memodifikasi ini, nah yang terjadi seperti itu. Ada penarik-penarikan yang tidak beraturan. Maka lebih aman saya menyarankan ketika untuk membuat suatu objek, sebaiknya di grup untuk masing-masing objeknya. Kemudian kita juga bisa buat objek ini menjadi komponen. Apa fungsinya? Komponen itu suatu objek yang memiliki karakter yang sama ketika kita gandakan. Ya misalnya kita buat komponen, kita boleh namai silakan apa saja sesuai dengan objek yang kita buat nantinya. Ini sementara menggunakan komponen crash 2 ya, create. Maka bisa kita lihat nanti ketika kita gandakan, kita move, control ya, kita mengcopy, move copy, kita
tempatkan di sini misalnya. Oke, kita sekaligus ya, kita beri warna di sini ya. Kita beri material yang saya gunakan warna ini. Sisi sini menggunakan ini misalnya. Nah, maka yang terjadi seperti itu. Ya, perubahannya akan mengikuti pada objek yang kita modifikasi. Ya, ini. Misalnya kita beri warna yang berbeda. Oke, kita kasih ini. Atau ketika kita buat tambahan ya, kita ingin menambahkan satu objek di sini ya, gunakan line ya tadi, kemudian kita buat lingkaran, tekan C atau ini circle tool, tempatkan di center point, kita arahkan ke berapa ini ya, 50 misalnya ya. Berarti kita membuat satu objek melingkar, kita hapus untuk dengan diameter 100 cm atau 1 meter ya. Kita gunakan push pull, tekan tombol P, nah, angkat ke atas, kita tentukan misalnya ketinggian 100 ya, 1 meter, tekan enter. Nah, ya, maka seperti itu perubahannya, langsung menyesuaikan. Ketika kita tambahkan lagi 100 lagi ya, kita keluar dari komponennya seperti itu. Berbeda dengan ini yang sifatnya group. Oke, mungkin untuk sementara sampai di sini dulu untuk tutorial dasar menggunakan SketchUp. Ya, tentu masih banyak sekali kekurangan. Insya Allah di video tutorial berikutnya kita bisa bahas lebih dalam lagi hal-hal yang belum termuat dalam video tutorial ini. Oke, sampai di sini mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah kita bisa ketemu lagi di video tutorial berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe untuk tetap terus bisa mengikuti tutorial video terbaru dari channel ini, sekaligus memberikan support agar ke depan bisa memberikan lebih banyak manfaat lagi. Silahkan jangan ragu untuk memberikan tanggapan di kolom komentar. Tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.